Kabar pertama datang dari Jawa Barat, Tribuners. Ribuan tenaga honorer dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat menggeruduk Gedung Sate Kota Bandung pada hari ini Jumat 5 Agustus. Aksi mereka diawali dengan long march dari beberapa titik kumpul, kemudian berkumpul kembali di Jalan Diponegoro di Gedung Sate. Akhirnya mereka pun, kumpulan massa ini secara otomatis menutup Jalan Diponegoro. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan M. Syarif Abdussalam, reporter dari Tribun Jabar yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, selamat malam rekan Dea dan Tribuners. Seperti diketahui bahwa tadi pagi sampai tadi siang itu sekitar 1.000 tenaga honorer dan mereka selama ini bertugas di bidang kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Barat. Mereka mendatangi Gedung Sate. Mereka bertujuan untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang utamanya mereka dalam tuntutan utamanya itu yang dibentangkan melalui berbagai spanduk dan poster, mereka menuntut agar segera diangkat menjadi ASN. Ya, mereka khawatir dengan adanya rencana kebijakan dari Kemenpan RB yang akan menghapuskan status status honorer pada tahun 2023 itu akan mengancam pekerjaan mereka yang sampai sekarang masih berstatus sebagai tenaga honorer. Oleh karena itu mereka menuntut agar segera diangkat paling tidak menjadi P3K atau pegawai pemerintahan dengan kontrak gitu ya. Kemudian mereka datang dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat, dari mulai Sukabumi dan Bekasi di kawasan barat sampai di kawasan timurnya ada Cirebon dan Ciamis. Kemudian setelah mereka berorasi dan menduduki Jalan Diponegoro yang berada di depan Gedung Sate, mereka perwakilannya langsung menjalani audiensi untuk menyampaikan beberapa hal yang mereka tuntut kepada pemerintah dan diterima oleh asisten daerah bidang administrasi umum, yaitu Pak Ferry Sofwan Arif. Dan mereka ada 5 poin yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Yang pertama adalah mereka mengajukan pengangkatan sekitar 10.000 honorer yang sampai saat ini bertugas di berbagai pelayanan kesehatan milik pemerintah, dari mulai rumah sakit umum, daerah, sampai dengan puskesmas dan lainnya. Kemudian poin kedua, mereka ingin adanya jaminan kerja sampai 2023 apabila mereka belum diangkat juga menjadi P3K, mereka meminta agar tetap dipekerjakan sebagai tenaga di pemerintahan melalui SK Bupati atau Wali Kota setempat. Kemudian poin ketiganya adalah mereka menuntut agar pemerintah pusat sampai daerah tidak membuka formasi CPNS atau P3K terlebih dahulu sampai semua yang honorer ini bisa menjadi P3K. Kemudian ada poin-poin keempatnya adalah mereka meminta pemerintah pusat agar segera mengeluarkan anggaran atau alokasi anggaran untuk gaji untuk ASN sehingga diadakan formasi-formasi untuk mereka ini bisa tempati sebagai P3K. Kemudian poin terakhir, dan ini sepertinya yang mereka inginkan, tidak adanya PHK ASN pada tahun 2023. Selama ini mereka juga menuntut agar mereka diangkat langsung itu tanpa melakukan tes, karena mereka menganggap bahwa dengan selama pandemi COVID-19 yang lebih dari 2 tahun ini, mereka telah terbukti melewati masa-masa tersulit, mungkin ya, masa tersulit di dunia kesehatan, yaitu sebuah wabah, sebuah pandemi. Dan mereka juga menyatakan bahwa tidak sedikit rekan-rekan mereka, honorer mereka yang meninggal akibat terkena COVID-19, namun mereka tetap memilih untuk bertugas sebagai tenaga kesehatan. Dan itu mereka mengklaim bahwa terdapat 10.000 tenaga honorer di bidang kesehatan yang membutuhkan perhatian pemerintah sampai saat ini, supaya mereka ini bukan hanya disebut sebagai tombak utama atau garda terdepan penanganan COVID-19 gitu. Mereka
membutuhkan lebih dari itu, yaitu supaya nasib pekerjaan mereka bisa lebih baik, terutama di 2023 dan selanjutnya. Oke, demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Syarif melaporkan dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.